Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial atau tata cara sholat untuk pemula. Tata cara sholat untuk pemula, nanti gerakan sholat dan bacaannya akan saya sampaikan pada video kali ini. Sebelum kita melakukan sholat, kita harus tahu apa itu rukun sholat. Rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sholat. Jadi dari niat ya atau gerakan-gerakan sholat. Para ulama kemudian menjabarkan ada 13 rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Niat ketika seorang mau melakukan sholat. Niat itu sepakat tempatnya di dalam hati. Namun menurut mazhab Syafi'i disunahkan untuk melafazkan atau mengucapkan dengan lisan yang tujuannya untuk memantapkan kondisi hati. Jadi hati kita biar mantap untuk melakukan satu ibadah ya atau niat untuk melakukan sholat dilafazkan. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dengan usolli fardhu maghribi, ya, artinya diucapkan dengan lisan, saya niat sholat fardu, sholat maghrib, sholat sunnah, dan seterusnya. Setelah niat, yang kedua berdiri jika mampu. Ya, berdiri jika mampu. Jika tidak mampu berdiri, berarti boleh dengan duduk, boleh juga dengan berbaring. Nah, itu nanti akan dibahas pada kesempatan yang lain. Begitu juga dengan niat, lafaz-lafaznya nanti akan saya bahas pada kesempatan video yang lain. Selanjutnya, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku ya dengan tumak nina. Tumak nina itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru karena kita sedang beribadah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus tenang, tidak boleh terburu-buru. I'tidal itu bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Lalu sujud, kemudian kedelapan duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, dan salam ke kanan, menengok kepala ke sebelah kanan, baru ke kiri, dan yang terakhir adalah tertib. Maksudnya tertib adalah semua gerakan ini dilakukan dengan berurutan, ya, tidak timpang tindih dan tidak menghilangkan salah satu atau beberapa gerakan. Itu terkait dengan rukun sholat. Nah, apa saja urutan tata cara sholat yang akan disampaikan? Ya. Mungkin perlu diketahui bahwa urutan ini adalah urutan yang secara umum atau bacaan-bacaan yang secara umum yang dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita atau bacaan-bacaan yang ada di masyarakat yang sudah diamalkan. Tentu kami menyadari banyak perbedaan pendapat di masyarakat terkait dengan bacaan-bacaan sholat atau gerakan posisi tangan atau posisi badan ketika sholat, tapi itu adalah bagian dari keanekaragaman fikih, ya, saling menghargai, saling menghormati ketika memiliki pijakan atau dalil yang dijadikan sandaran. Dan pada kesempatan video kali ini adalah urutan atau tata cara yang secara umum yang dikenal di masyarakat. Yang pertama, niat lalu berdiri jika mampu. Tempatnya niat ada di hati. Ya, mazhab Syafi'i membolehkan melafazkan niat dengan lisan untuk memantapkan hati. Jadi niat itu untuk memantapkan hati jika diucapkan dengan lisan. Ini ada contohnya, misalnya contoh niat sholat subuh. Usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Ini kalau jadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala, karena Allah, Allahu Akbar. Baru nanti mengucapkan itu pada gerakan takbiratul ihram. Ya, ini salah satu contoh niat yang dilafazkan, ya, niat sholat subuh. Nah, untuk pembahasan niat sendiri nanti ada pada sesi yang selanjutnya. Gerakan yang kedua,
atau rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang diucapkan di awal. Ya. Bacanya Allahu Akbar. Ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, berarti dirinya sudah masuk dalam sholat. Jadi tidak boleh ada bacaan, ada gerakan yang bukan bacaan atau bukan gerakan dari sholat. Karena sholat itu gerakan yang diawali dengan takbir, ya, dan ibadah ini diakhiri dengan salam, tentu dengan bacaan-bacaan lain yang merupakan bacaan sholat. Dari Malik bin Al-Huwairits, apabila Rasulullah bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Ini hadis riwayat Muslim. Seperti dalam gambar ini sejajar dengan telinganya. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan sejajar dengan setinggi bahu, ya ada yang seperti itu ya. Itu pendapat dalam ilmu fikih. Silakan dipilih yang mana. Tapi dalam video kali ini umumnya adalah gerakannya seperti ini. Jadi sesuai dengan hadis riwayat Muslim, kedua tangan Rasulullah SAW itu sejajar dengan telinga. Telapak tangan menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat. Menghadap kiblat sama seperti posisi badan menghadap kiblat. Bukan ke samping atau ke atas ya. Bukan ke atas atau ke samping. Jadi seperti itu. Jari-jari sejajar dengan telinga. Ini sejajar dengan telinga. Kemudian dilakukan bersamaan dengan takbir. Jadi mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Setelah mengangkat tangan, lalu bersedekap. Ini bersedekap seperti dalam gambar. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, posisi di antara dada dan pusat, pandangan mata ke tempat sujudnya. Ini ada beberapa pendapat. Ya, menurut mazhab Syafi'i adalah posisinya di antara dada dan pusat. Ya, kira-kira seperti itu. Tidak terlalu ke atas. Ya, ada pendapat yang mengatakan di dadanya pas atau terlalu ke bawah. Jadi pertengahan antara dada dan pusat. Selanjutnya membaca doa iftitah. Doa iftitah ini sunnah, merupakan pembuka ketika setelah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Setelah takbir itu langsung baca doa ini. Ada pendapat lain yang bukan bacaan ini ya. Nanti ada pada sesi yang lain kita bahas. Untuk sesi yang kali ini adalah bacaannya seperti ini. Jadi Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini aksara Indonesianya, nanti terjemahnya akan saya cantumkan di deskripsi. Ini yang menarik adalah warna yang berbeda, jangan sampai kita ketukar ya. Makanya untuk pemula, untuk awal-awal ini harus dihafalkan pelan-pelan ya. Untuk yang pertama ini Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Jadi aku termasuk orang muslim dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau yang kedua, yang bawah ini la syarika lahu wa bidzalika umirtu, tidak ada sekutu bagi Allah. Demikian kami diperintahkan dan kami atau aku termasuk orang-orang muslim. Baik, saya ulangi. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib untuk dibaca. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu baca surat Al-Fatihah. Setelah itu kita baca surat-surat pendek, ya, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran selain surat Al-Fatihah. Tergantung apa yang kita hafalkan. Kalau untuk sholat berjamaah dikondisikan dengan jamaah yang mengikuti. Kita juga harus bijak kalau kondisi kita sebagai imam. Karena berjamaah itu beragam, ada orang tua, ada pekerja, ada anak-anak. Dalam kondisi normal, ya, kita sesuaikan ayat yang kita baca supaya tidak timbul beragam fitnah, misalnya terlalu panjang ayatnya sehingga makmumnya yang ada keperluan jadi terganggu gara-gara sholat, nanti sholatnya yang disalahin. Ya, jadi membaca surat-surat pendek. Kalau di sini saya contohkan adalah surat An-Nas. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setelah itu kita ruku. Ya, ruku ya posisinya seperti di gambar ini. Ya. Setelah baca surat, angkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, lalu ucap Allahu Akbar. Allahu Akbar, terus badannya membungkuk, kedua tangan memegang lutut seperti dalam gambar. Punggung dan kepala rata-rata sejajar seimbang, ya, tidak terlalu ke bawah atau tidak sempurna lurusnya. Jadi tidak membungkuk. Nah, setelah itu ketika ruku kita baca bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali, ya. Saya ulangi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah ruku kita i'tidal. Itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Seperti tadi. Seperti gerakan takbiratul ihram. Nah, ketika mengangkat tangan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika mengangkat tangan bangkit dari ruku itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Teruskan dengan membaca doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, bacanya sekali saja. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah itu kita sujud. Ya, sujud itu melibatkan 7 anggota badan. Jadi kening, ya, kening kita, jidat kita, kemudian kedua tangan, kedua lutut, ini ada lutut kanan, lutut kiri, kemudian kedua telapak kaki. Nah, kalau menurut Imam Syaukani, telapak kakinya rada dilonggarin sedikit, ya, sedikit, tidak berlebihan.
Kalau menurut pendapat yang lain ada yang dirapatkan. Ini saya ambil yang direnggangkan sedikit. Sambil membaca bacaan sujud. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud, kita bangkit dari sujud, terus duduk di antara 2 sujud. Ini seperti dalam gambar ya. Di posisi kaki kanan ditegakkan seperti ini, terus kaki kiri berada di pinggul ya, didudukin. Tangan sejajar dengan lutut. Terus membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaannya. Ada bacaan dalam riwayat lain juga ada. Dalam kesempatan kali ini saya membahas atau membaca doa yang umumnya seperti ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini dibacanya sekali ya. Bacanya sekali. Lalu setelah duduk di antara 2 sujud, jikalau jumlah rakaat sholat itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ada duduk tasyahud awal ya. Yang 3 rakaat itu sholat maghrib, yang 4 rakaat itu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, kalau 2 rakaat itu tidak ada tahiyat awal, jadi langsung tahiyat akhir kayak subuh, itu langsung tahiyat akhir. Nah ini tahiyat awal untuk yang jumlah rakaat sholatnya itu 3 atau 4. Bagaimana bacaannya? Ini bacaannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu sambil menunjuk jari telunjuk kita ya. Jari telunjuk kanan kita ditunjukkan. Ini bacaan duduk tasyahud atau tahiyat awal. Saya ulangi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya ini posisinya, posisi duduk tahiyat awal. Ini yang tadi disampaikan, jadi kaki kirinya didudukin oleh pinggul kita, kemudian kaki kanannya diberdirikan. Tangannya sejajar dengan lutut, pandangan ke tempat sujud. 11 duduk tahiyat akhir, dilakukan di akhir rakaat. Bacaannya mirip seperti tahiyat awal dengan penambahan sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang mencantumkan asma atau nama dari Nabi Ibrahim. Saya bacakan. Kalau ini tahiyat awalnya, bacaan tahiyat awal digabung dengan sholawat Ibrahimiyah di sini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Untuk link bacaannya nanti saya sampaikan di deskripsi ya. Ini posisi duduk tahiyat akhir ya. Pinggul kita diletakkan di tempat atau di lantai ya, di tempat sujud ya, di lantai kita. Kemudian posisi kaki seperti ini diberdirikan ya. Tawaruk namanya. Ini kemudian posisi telunjuk ya tahiyat akhir. Nah, sebelum salam ada doa yang dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, tadi setelah baca fil alamina innaka hamidum majid. Baru baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa perlindungan dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah dunia, fitnah kematian, dan dari fitnah dajjal. Yang selanjutnya adalah salam ya. Dilakukan dengan menengokkan kepala ke kanan pada salam pertama dan dilanjutkan ke kiri pada salam kedua. Ini adalah gerakan terakhir ya. Seraya membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nengok ke kanan. Kemudian jari yang tadinya menunjuk dirapatkan ya. Kemudian menengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Baik, dengan demikian selesai sholat kita. Gerakan sholat pada video kali ini, gerakan dan bacaan sholat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada perbedaan atau kesalahan, itu adalah kelemahan dari pribadi kami sendiri. Untuk deskripsi bacaan akan kami cantumkan. Untuk lafaz niat dan yang lainnya akan kami bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.